Shalom jemaat Tuhan. Senang sekali kami kembali menyapa Bapak Ibu Saudara semua dalam berdoa dan berbuah. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, lalu kita berdoa dalam tuntunan Roh Kudus sehingga sungguh kita berbuah melakukan firman Tuhan. Dalam hadirat Tuhan ku dengar firman-Nya, luruskan hatiku juga pikiranku. Dalam anugerah-Nya turut kehendak-Nya, ku berdoa dan berbuah. Dalam hadirat Tuhan ku dengar firman-Nya, luruskan hatiku juga pikiranku. Dalam anugerah-Nya turut kehendak-Nya, ku berdoa dan berbuah. Saudara, mari saat ini kita datang menghampiri hadirat Tuhan. Dengan senyum gembira kita bawakan pujian kepada Tuhan kita. Amin. Mari kita bernyanyi bersama memuji Tuhan. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau. Ya Tuhan Allahku, Kau patut ditinggikan, sebab mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau. Ya Tuhan Allahku, Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku.
Bapa, saat ini kami datang di hadirat-Mu. Kami buka hati kami. Kami ingin mendengar isi hati-Mu. Limpahkanlah isi hati-Mu. Supaya kami memahami apa yang Kau kehendaki. Amin. Limpahkanlah pikiran-Mu. Ya Tuhan. Supaya kami memiliki pikiran Kristus. Supaya sungguh hidup kami menjadi seperti hidup Kristus. Amin. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Judul perikopnya adalah pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selagi kita hidup di dalam dunia ini, kita setiap hari, setiap saat diperhadapkan dengan tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan. Dan tawaran-tawaran itu sepertinya wajar kalau kita terima, sayang kalau kita tolak. Kesempatan mungkin tidak datang 2 kali. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu waspada. Jangan sampai karena kebutuhan-kebutuhan yang seakan-akan itu wajar, itu justru membawa kita jauh dari Tuhan Allah atau jatuh ke dalam dosa. Di dalam firman Tuhan yang baru saja kita dengar, dikisahkan bahwa Yesus dicobai oleh iblis setelah dia berpuasa. Kalau berpuasa berarti lapar. Kita juga pernah merasakan lapar. Dan makanan juga menjadi kebutuhan utama kita, kebutuhan jasmani kita, supaya kita tumbuh memiliki badan yang sehat. Tapi tidak jarang kita jatuh karena yang satu ini. Karena kita butuh makan,
maka kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan makanan itu. Padahal ada satu yang penting, bahwa bagi anak-anak Tuhan, firman Tuhan itu adalah makanan yang sejati, itu yang menghidupkan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, seringkali kita diperhadapkan dengan tawaran akan harta, akan jabatan. Sekali lagi, rasanya itu sayang kalau kita lewatkan, kalau kita tolak. Mungkin itu tidak akan pernah datang untuk kedua kali bagi diri saya. Tapi mari pada saat hari ini kita memiliki kepekaan secara khusus. Apakah betul bahwa tawaran itu memang kita perlukan dan kita dapatkan dengan cara yang baik, yang berkenan di hatinya Tuhan. Lagi-lagi Tuhan Yesus memberikan contoh. Tuhan Yesus adalah orang yang punya integritas. Kemuliaannya tidak akan ditukar oleh hal-hal yang sepele. Tuhan telah memberikan kepada kita sebetulnya itu rancangan yang sangat indah. Kita sudah sangat tahu itu. Tapi kadang-kadang kita enggak sabar menantikan rancangan indah itu terjadi dalam kehidupan kita. Atau bahkan kita kadang-kadang memiliki pandangan sendiri tentang rancangan yang indah itu. Padahal rancangannya Tuhan itu lebih indah daripada yang kita rancangkan. Sehingga karena hal-hal seperti itu seringkali kita menukar apa yang mulia yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan hal-hal yang sepele. Sehingga tidak jarang orang hanya menikmati sesaat saja keindahan dalam kehidupan, setelah itu baru menyesal. Lalu bagaimana sikap kita ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam tawaran yang nampaknya itu wajar dan kita butuhkan, tapi sesungguhnya itu membawa kita jatuh ke dalam dosa, terpisah hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama, kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus, dia dekat dengan Bapanya. Kalau kita dekat dengan seseorang, pasti kita kenal pribadi orang itu, kemauan orang itu, bahkan rencana orang itu kepada kita. Apalagi kalau kita dekat dengan Bapa kita, Bapa kita yang ajaib, yang baik. Pasti kita tahu kalau dia sudah membuat rencana yang indah bagi kita, itu akan terjadi asalkan kita dengan setia, dengan sabar dan taat menunggu saatnya tiba bagi kita. Yang kedua, terus kenali Tuhan Allahmu lewat firman-Nya. Artinya jangan bosan-bosan membaca, merenungkan firman Tuhan. Sediakan waktu yang terbaik supaya kita sungguh memahami rencana Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang terakhir, bangun hubungan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan lewat doa. Bukan aktivitas doa, tetapi lewat doa. Setiap hari, setiap saat, biarlah doa itu terus saudaranya naikkan kepada Tuhan. Saudara, kalau berdoa itu tidak harus dengan memejamkan mata, ya. Mungkin saudara di dalam perjalanan, di dalam pekerjaan yang saudara lakukan, ya, saudara bisa menjalin komunikasi, berbicara dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan yang adalah Allah yang berkuasa, Dia juga penasehat yang ajaib.
Dia sangat mampu memberikan kepada kita nasihat yang tepat ketika kita melakukan satu hal yang kurang berkenan. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, adakah kita memiliki hati yang terbuka untuk nasihat-nasihat Tuhan? Adakah kita memiliki sikap hidup yang terbuka atas nasihat-nasihat Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mohon kasih karunia Tuhan menghadapi segala tawaran dunia yang semuanya saya kira enak, tetapi ujungnya maut. Mari memiliki keteguhan hati. Kuncinya adalah satu. Sekali lagi, jalin relasi dengan Tuhan dengan baik. Relasi yang intim sampai kita mengenal isi hati Bapa. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini membawa kita bertumbuh untuk menjadi pribadi-pribadi yang teguh di dalam menghadapi situasi dan tantangan serta tawaran-tawaran dunia pada hari-hari akhir ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, tapi karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sejenak kita merenungkan apa yang sudah kita dengar pada hari ini. Sungguh Tuhan memiliki rencana yang indah. Dan dunia menawarkan berbagai hal yang lain supaya kita tidak menikmati rencana itu. Ada satu hal yang penting yang harus kita miliki, yaitu firman Tuhan yang senantiasa menjadi arahan bagi kita. Saya ajak kita semua memiliki keteguhan hati dan memiliki rasa percaya yang tinggi
akan rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami menjadi seperti Yesus yang menang di atas segala pencobaan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Karena firman-Mu tiada pernah berubah, namun karena firman-Mu Tiada pernah berubah. ya Tuhan, aku percaya. Ku percaya, ku Tiada pernah berubah. firman tiada kami. Sebab aku percaya, Firman-Mu Hati yang teguh adalah pasti bagiku. kami tidak goyah. Firman-Mu teguh, kekal selamanya. Tiada pernah berubah, tiada pernah gagal. Ku percaya Sungguh ajaib kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh ku percaya akan kuasa-Mu. Terima kasih Firman-Mu menguatkanku. kasih ya Roh Kudus. Firman-Mu meneguhkan langkahku. Glory, haleluya. Firman-Mu menuntunku di jalan yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Aku menundukkan diriku di dalam pimpinan Roh-Mu. Aku menundukkan pikiranku di dalam pikiran Kristus. Penuhi kami ya Tuhan dengan Roh-Mu, Roh yang membawaku dalam segala kebenaran. Ku mau taat arahan-Mu, ku mau taat jalan yang
setiap kami ya Bapa. Pakailah kami untuk semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami selalu memegang teguh akan firman-Mu, sehingga kami boleh tidak akan pernah goyah ya Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa rencana-Mu kan digenapi dalam setiap kami ya Bapa. Apa yang Kau rencanakan dalam hidup kami, itu boleh kami bagikan kepada orang lain ya Bapa. Amin. Terima kasih ya Roh Kudus. Peganglah setiap kami Bapa, sehingga kami tidak boleh jatuh di dalam dosa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami boleh mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapa, tolong kami untuk sungguh-sungguh percaya padamu. Karena saat kami percaya kepadamu, kami bisa memutuskan apa yang benar. Di saat kami percaya, kami pegang teguh firman-Mu, kami bisa memilih jalan yang benar. Tapi Tuhan, kami sadar seringkali kami punya begitu banyak keraguan. Seringkali keadaan hidup kami yang sulit membuat kami jadi ragu akan janji-Mu. Kami jadi ragu akan firman-Mu. Seringkali kami tidak sabar menantikan berkat-Mu. Kami tidak sabar menantikan pertolongan-Mu. Sehingga sering kami memilih jalan kami sendiri. Kami mohon pengampunan-Mu saat ini Bapa. Tolong kami saat ini. Tolong kami. Kami mau sungguh-sungguh percaya, menggantungkan harapan kami hanya padamu, bukan pada yang lain. Bukan pada tawaran-tawaran dunia. Karena kami milik-Mu Bapa. Kami punya Bapa yang setia. Kami punya Engkau, Bapa kami yang kekal. Kasih setia-Mu tiada berkesudahan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Saudara, apapun masalahmu saat ini, bawa di hadapan Tuhan. Bawa kepada Dia saat ini. Karena Dia setia. Dia mau menolongmu. Kalau ada dosa yang mengikat, akui di hadapan Tuhan saat ini. Karena Dia berjanji, Dia setia dan adil, Dia akan mengampuni. Engkau yang sakit, datang pada Tuhan sekarang. Karena Dia berjanji, Dialah Allah penyembuhmu. Dia ada untukmu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti
bagiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya kasih-Nya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, Engkau dahsyat di dalam hidup kami. Terima kasih malam hari ini kami boleh dibangun. Dan Tuhan, kami rindu kami boleh menjadi umat Tuhan yang menang di atas segala pencobaan, tawaran-tawaran dunia yang menyesatkan. Kami menang karena kami memilih melakukan kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kami boleh berkata kami tidak khawatir akan apa yang kami makan, apa yang kami minum, dan apa yang kami pakai. Sebab Engkau Tuhan yang menjadikan kami dan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami pun tidak khawatir dengan masa depan kami. Sehingga kami tidak perlu lagi untuk memilih jalan yang lain yang sesat. Tapi kami boleh memilih jalannya Tuhan yang membawa kami kepada hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan pimpin kami di dalam menghadapi hari-hari kami. Ya Tuhan. Sungguh kami Tuhan tidak mau melenceng dari rencana-Mu. Tolong kami ya Tuhan. Pimpin kami, Roh Kudus. Bawa kami ke dalam segala kebenaran-Mu. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Biarlah ini menjadi doa kita agar tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
mengikuti jalanmu. Ya Bapa, Tuhan, ajarlah kami tiap hari untuk menerima firman-Mu, supaya sesuai dengan firman-Mu ketika kami merenungkan firman-Mu siang dan malam. Kami menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Amin. Yang menghasilkan buah pada musimnya. Yang daunnya tidak pernah layu. Tolong kami seperti itu Bapa. Ya. Kami mau hidup di dalam firman-Mu. Amin. Bersama-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Ya. Jesus is my Savior, I shall not be moved. In His loving favor, I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the waters, I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the waters, I shall not be moved. Aku takkan goyah. Aku takkan goyah. Aku takkan goyah seperti pohon ditanam dekat air. Ku takkan goyah. Nyanyikan dengan iman, aku takkan goyah. Aku takkan goyah. Aku takkan goyah seperti pohon ditanam dekat air. Ku tak akan goyah. Haleluya. Mari buka hatimu, buka tanganmu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua yang pada hari ini mengambil bagian di dalam berdoa. Kiranya firman Tuhan membuat engkau berbuah lebat, dan engkau menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Amin. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku takkan goyah. Aku takkan goyah seperti pohon ditanam dekat air. Ku takkan goyah. Sekali lagi, aku takkan goyah. Aku takkan goyah. Aku takkan goyah seperti pohon ditanam dekat air. Ku tak akan goyah seperti pohon ditanam dekat air. Ku tak akan goyah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terus berbuah, terus maju, pantang mundur bersama Tuhan. Amin. Haleluya.